Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama si Pamelia dengan NPM 21150610020. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas akhir dari percobaan 3 sistem operasi, yaitu mengenai deadlock. Sebelumnya, saya akan membahas apa itu deadlock. Deadlock dalam artian merupakan kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi merupakan kebuntuan dalam satu proses. Jadi, deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak dapat lagi berjalan atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat suatu proses itu berhenti. Dalam keadaan deadlock ini, tidak ada yang dapat menjalankan prosesnya masing-masing sampai dengan program akan memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Deadlock dapat terjadi pada suatu proses yang diakibatkan jika proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Suatu proses dapat dikatakan berada dalam sebuah deadlock apabila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Deadlock juga tidak terlepas dari sumber daya. Masalah pada deadlock seluruhnya hampir sebagian besar merupakan masalah dari sumber daya. Adapun jenis dari sumber daya yaitu sumber daya yang dapat digunakan berulang-ulang dan sumber daya yang hanya dapat digunakan sekali pakai. Adapun model sistem deadlock pada model operasi normal yaitu mengajukan permohonan request, menunggu sumber daya atau use, melepaskan sumber daya atau release. Selanjutnya, resource dapat berupa hardware device seperti tape drive atau memory, dan terdapat dua jenis resource yaitu resource preemptable, di mana kondisi ini merupakan resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang digunakannya tanpa memberikan efek apapun pada proses yang sedang berjalan tersebut. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu resource non-preemptable, yang dimana kondisi ini merupakan resource yang tidak dapat diambil dari suatu proses yang sedang dijalankan, karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource pada jenis ini juga akan sering menyebabkan deadlock. Selanjutnya, sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam resource seperti fisik, perangkat memori, logika, log database record, sistem operasi PCB slot, dan aplikasi atau berkas. Adapun penyebab dari terjadinya deadlock yaitu yang pertama mutual exclusion, di mana pada kondisi ini hanya terdapat satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan untuk proses lain harus menunggu hingga sumber daya yang dipakai dilepaskan atau tidak digunakan oleh proses yang lain. Selanjutnya, kondisi yang kedua yaitu kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait, di mana proses yang sedang memakai sumber daya dapat meminta sumber daya lagi. Hal ini akan menyebabkan kelaparan atau kekurangan sumber daya yang disebabkan oleh sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Nah, di sini terdapat 4 kode program yang akan dikompil pada CPU simulator. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu CPU simulatornya. Lalu kita masuk ke bagian compile. Nah, di sini saya sudah mengcopy 4 kode program tersebut yang ada pada modul dan akan kita compile ke 4 kodenya. Oke. Yang keempat. Setelah tercompile, maka kita load in memory setiap kodenya. Oke, sukses. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya, program kedua, load in memory. Oke, kemudian untuk yang ketiga, load in memory. Kemudian yang keempat, load in memory. Baiklah, keempat kode program sudah tercompile. Selanjutnya kita masuk pada bagian OS simulator. Nah, di sini kita ubah metodenya menjadi jadwalnya menjadi run robin dengan 10 ticks. Kemudian maksimalkan CPU speed-nya. Dan kita masukkan kode program ini ke dalam ready queue. Klik 2 kali saja untuk memasukkannya. Nah, selanjutnya kita bisa buka view proses
view resource di sini. Kemudian kita bisa jalankan. Sambil melihat dari Nah, di sini pada yang pertama ini kondisi deadlock terdeteksi karena program 1 ini menggunakan resource 1 dan program keempat juga meminta untuk menggunakan resource 1 dan program yang kedua juga meminta untuk menggunakan resource 1. Karena ada dua program yang meminta untuk resource 1, maka akan terjadi kondisi deadlock. Untuk mengatasi hal tersebut, solusinya sama dengan ilustrasi yang ada pada modul tersebut sebelumnya, modul percobaan, yaitu ilustrasi lalu lintas. Kita dapat merilis salah satu sumber daya pada program agar program dapat dijalankan. Kita rilis terlebih dahulu untuk program yang pertama. Nah, di sini berhasil kode dijalankan. Setelah dilakukan rilis, maka program 4 yang meminta resource tadi akan masuk ke dalam use dan akan menggunakan resource 1. Setelah selesai, maka program 1 akan berhasil dan setelah resource 4 digunakan, maka resource akan digunakan oleh program ketiga dan akan dijalankan satu persatu hingga selesai. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan metode yang lain, yaitu Disallow, Hold, and Wait. Kita checklist terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi ke 4 program ini. Kalau sudah, kita start programnya dan lihat. Nah, resource tidak di sini pada metode yang disallow, hold, and wait. Resource tidak digunakan satu persatu secara bergantian sesuai dengan metodenya, yaitu disallow, hold, and wait. Yang artinya resource tidak perlu tidak perlu menunggu resource hingga selesai yang digunakan oleh program sebelumnya jika ingin digunakan oleh program selanjutnya. Sehingga pada metode disallow, hold, and wait ini tidak terjadi kondisi deadlock. Baiklah, kita coba untuk metode yang selanjutnya, yaitu Disallow Circular Wait. Kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi programnya. Dan kita langsung start saja sambil dilihat. Nah, di sini terdeteksi kondisi deadlock pada metode Disallow Circular Wait ini yang disebabkan oleh program 1 yang tidak merilis resource 1 karena adanya proses wait. Oke, kita rilis program yang satu ini.
Nah, setelah dilakukan perilisan, maka program dapat dapat mengatasi kondisi deadlock. Selanjutnya, kita gunakan metode abort process. Kita tambahkan kembali. Langsung saja kita start. Nah, pada metode abort proses ini terjadi kondisi deadlock, namun karena menggunakan metode abort proses, maka resource yang mengalami deadlock akan di-abort dan diberhentikan, dan program akan berjalan dan deadlock akan berhasil diatasi. Nah, di sini kondisi deadlock hanya terjadi secara sementara saja. Selanjutnya, kita bisa ganti ke metode printable resource. Kita tambahkan kembali programnya. Kemudian kita start sambil melihat. Nah, di sini terjadi kondisi deadlock, namun kita biarkan terlebih dahulu, dan deadlock akan berhenti dengan metode printable ini. Sebelumnya, di sini terdapat dua program yang apabila dijalankan, maka resource akan dirilis dan akan diganti dengan request pada program 2. Dan deadlock dapat diatasi. Pada metode ini, resource dapat diambil tanpa memberikan efek apapun pada proses yang sedang berjalan. Jadi, kondisi deadlock dapat diatasi. Selanjutnya, kita ganti ke do not detect. Dan kita tambahkan lagi programnya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah selesai dijalankan, namun program 1 hingga 4 menggunakan resource-nya masing-masing. Dan masing-masing program akan meminta resource dari program selanjutnya, dan dapat dilihat bahwa program yang berjalan tidak mendapatkan pernyataan terjadi kondisi deadlock yang biasanya ada di sini, peringatan terjadinya kondisi deadlock. Namun, program 1 sampai dengan program yang keempat tidak dapat berjalan. Hal itu disebabkan oleh kita yang mengaktifkan do not detect yang berfungsi untuk mematikan dan tidak akan mendeteksi adanya kondisi deadlock. Itulah mengapa tidak adanya notif kondisi deadlock seperti sebelumnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada percobaan ketiga ini mengenai deadlock, deadlock merupakan kondisi deadlock akan terjadi jika dua atau lebih proses ingin menggunakan resource yang sama dalam satu waktu. Apabila ingin menggunakan resource yang sama, maka kita harus merilis salah satu resource agar resource dapat digunakan oleh proses lain terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya sekian dari percobaan yang di sini. Saya akan beralih pada pembahasan mengenai penerapan metode bunker dalam mengelola proses maupun resource dalam sistem operasi. Nah, di sini terdapat 5 proses, yaitu proses 0, proses 1, proses 2, proses 3, hingga proses 4. Dan terdapat 3 resource dengan tipe A, 10 intens,
tipe B 5 inset, dan tipe C 7 intens. Nah, di sini allocation terdapat prosesnya, tabel proses, kemudian di sini terdapat tabel allocation, yang dimana allocation ini merupakan resource yang sedang digunakan dalam proses. Dan max ini terdapat tabel max yang merupakan resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses. Selanjutnya di sini terdapat tabel available, di mana available ini merupakan sisa resource yang available yang dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Selanjutnya di sini terdapat tabel need, yang dimana kebutuhan untuk menjalankan proses dari max yang akan dikurangi allocation yang sudah digunakan oleh proses update work. Yang di sini itu digunakan untuk mengupdate resource yang available setelah proses selesai dijalankan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Dapat dilihat pada tabel bahwa resource yang available saat ini yaitu 3, 3, dan 2. Kemudian kita lihat nilai pada need proses 0 ini 7, 4, dan 3. Karena need lebih besar daripada nilai available-nya, maka tidak memungkinkan dan akan kita lewatkan terlebih dahulu proses ke 0 ini. Selanjutnya kita lihat untuk proses yang ke-1, di mana need ini 1, 2, 2, dan nilai available-nya yaitu 3, 3, 2, maka kondisinya memungkinkan. Kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, di sini kita lanjutkan saja karena proses 1 ini memungkinkan tadi. Kita berikan tanda oke saja. Selanjutnya setelah proses 1 ini selesai, maka resource yang digunakan akan kosong karena proses 1 yang telah dijalankan akan merilis. Jadi nilai dari resource setelahnya merupakan nilai available sebelumnya ditambah dengan resource yang sudah dialokasikan pada proses 1. Jadi untuk update work yang pertama proses 1 yaitu ini 3 ditambahkan 2 yaitu 5. Kemudian untuk yang di sini kita ganti menjadi yang B, kita 3 ditambahkan 0. Jadi sini 3, 3, dan di sini untuk yang C 2 ditambahkan 0 itu 2. Nah, selanjutnya kita lihat proses yang kedua. Di sini nilai need-nya itu lebih besar daripada nilai available, maka tidak memungkinkan. Jadi kita berikan tanda terlebih dahulu di sini. Nolkan saja.
Selanjutnya kita beralih pada proses 3. Proses 3 ini nilainya memungkinkan dari nilai available, maka akan kita bahas, maka akan kita jalankan. Setelah proses 3 dijalankan, maka resource-nya akan merilis dan resource akan available. Jadi resource yang available sekarang yaitu update work ditambahkan allocation dari proses 3, yaitu 5 ditambahkan 2 menjadi 7. Kemudian di sini tiga ditambahkan 1 yaitu 4, dan 2 ditambahkan 1 yaitu 3. Selanjutnya kita beralih pada proses yang keempat. Karena proses 4 ini memungkinkan, maka kita akan menjalankan. Apabila proses 3 dijalankan, maka resource-nya akan dirilis. Kalau proses 4 dijalankan, maka resource-nya akan dirilis dan resource-nya akan menjadi available. Jadi 7 ditambahkan 0, 7, 4 ditambahkan 0, 4, dan 3 ditambahkan 2 menjadi 5. Beri tanda. Nah, karena tadi proses 4-nya sudah, kemudian untuk proses yang pertama, kita kembali lagi untuk proses yang pertama di sini. Itu maaf, untuk proses yang 0 maksudnya di sini kita beri tanda. Untuk proses yang 0 ini sudah memenuhi karena nilainya lebih besar. Jadi kita ganti menjadi 7 ditambah proses yang 0 ini 7, kemudian 4 ditambah 1 menjadi di sini 5. Dan untuk yang C ini 5 ditambahkan 0, 5. Selanjutnya dengan proses yang kedua ini sudah memenuhi karena permintaan nilai A-nya itu 6, sedangkan di sini update available nilainya sudah menjadi 7, jadi memenuhi, maka dapat langsung ditambahkan. 7 ditambahkan dengan 3 yaitu 10, dan untuk yang B ini ditambahkan 0 itu tadi di sini 5, dan yang di sini itu 5 ditambahkan dengan 2, 7. Maka nilai available resource ini
setelah semua proses dijalankan, maka akan menghasilkan resource available yang sama dengan resource, sebelumnya yang awal pada soal ini. Nah, gitulah, penjelasan mengenai metode bunker dari sistem operasi. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf, jika masih ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.